Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,13% ke angka 7.215. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas saham UMVR yang hari ini masih melanjutkan kenaikan. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham laba bersih kuartal 1 tahun 2022-nya masih bagus dan saat ini masih terus ada akumulasi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Di awal video ini saya coba update sebentar pergerakan dari ISG. Karena hari Minggu kemarin saya baru analisa pergerakan ISG dan bisa kita lihat pagi ini memang terkena panic selling. Jadi pada awal pembukaan ISG sempat turun 1% lebih, tapi bisa kita lihat pada saat penutupan hanya turun 0,13% ke angka 7.215. Bisa kita lihat ISG saat ini masih bertahan di atas support di 7.150. Apabila teman-teman ikutin penjelasan di video sebelumnya, saya menjelaskan bahwa ISG harusnya aman selama masih berada di atas angka 7.000 yang merupakan support psikologis saat ini, dan selama asing masih terus akumulasi pada bursa kita. Bisa kita coba baca pemberitaan hari ini. Investor asing hari ini masih net buy 3,49 triliun di seluruh pasar, tapi lebih banyak memang di pasar negosiasi. Tapi minimal ISG saat ini masih diakumulasi asing. Jadi asing masih terus masuk di keseluruhan pasar. Selama asing masih terus akumulasi, ISG trennya masih akan dijaga. Tapi tetap kita harus hati-hati apabila ternyata pada awal Mei, pada saat libur panjang selesai, ISG mulai turun dan asing mulai terlihat distribusi besar. Apabila itu terjadi, teman-teman harus waspada. Jadi kita memang tidak boleh FOMO dan kita juga tidak boleh menganggap semua akan aman-aman saja. Jadi kita tetap harus mantau pergerakan asing, pergerakan saham yang kita punya setiap harinya. Karena setiap hari pergerakan akan berbeda. Jadi bisa saja saat ini atau hari ini asing melakukan net buy, besoknya tiba-tiba asing net sell dengan jumlah besar. Jadi apabila ternyata net sell, bisa saja ISG langsung turun sangat dalam. Tapi tetap apabila kita fokus teknikal, selama masih bertahan di atas garis EMA50 dan harga 7.000, saya lihat ISG trennya minimal akan sideways. Jadi tidak akan bergerak downtrend. Jadi jangan panic selling dulu selama saham yang teman-teman punya trennya masih bagus dan masih berada di atas garis EMA50 dan 150. Dan untuk video pertama saya akan coba bahas saham BBRI. Karena di video sebelumnya tentang pembahasan ISG juga saya jelaskan, hari Jumat kemarin memang saham-saham perbankan dibuat turun, tapi pada saat penurunan asing terlihat masih terus masuk akumulasi. Jadi selama asing masih akumulasi di saham-saham perbankan blue chip, harusnya ISG akan aman dan saham-saham perbankan itu akan aman. Nah bisa kita lihat hari ini BBRI masih lanjut naik kembali 1% lebih ke 4.840. Jadi kembali naik mencoba break resisten 4.800. Jadi saat ini memang terlihat BBRI masih kesulitan untuk break 4.800. Jadi apabila berhasil break, baru target berikutnya itu di harga 5.000. Tapi saat ini juga bisa kita lihat support di 4.700 pun masih kuat menahan penurunan dari saham BBRI. Dan di bawahnya masih ada support di EMA50 saat ini di harga 4.580. Hari ini bisa kita lihat keluar 3 berita bahwa BBRI masih meraup laba bersih 12,16 triliun di kuartal 1 2022. Tumbuh 78% year on year. Dan secara laporan keuangan, BBRI masih sangat bagus saat ini. Ini yang membuat BBRI trennya saat ini masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengahnya. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 1% lebih ini sebenarnya ada akumulasi. Memang terlihat distribusi besar yang dilakukan sekuritas CC, tapi apabila kita lihat top 5-nya ini masih akumulasi. Asing juga sama, bisa kita lihat masih terus masuk akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi selama asing masih terus akumulasi, saya lihat BBRI masih ada potensi besar untuk mencapai angka 5.000. Dan garis MACD pun bisa kita lihat masih mengarah ke atas. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham BBRI masih sangat layak untuk di hold. Apalagi untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 4.300 ke bawah.
Jadi hold saja selama garis uptrendnya tidak patah. Atau apabila teman-teman mau trading stop, bisa jadikan garis EMA 50 atau harga 4.700 untuk trading stopnya. Dan bisa kita lihat saham-saham perbankan lain. BBCA juga hari ini sudah naik mencapai target analisa di video sebelumnya di resisten 8.000. Jadi BBCA juga mulai bangkit mencoba break resisten 8.000. Hari ini mencapai resistennya, apabila berhasil break maka target berikutnya itu di 8.300. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Jadi BBCA juga menarik untuk dilihat karena trennya sudah mulai membaik. Untuk data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga sama, bisa kita lihat 3 hari terakhir ini kembali masuk akumulasi saham BBCA. Jadi BBCA juga masih ada potensi besar untuk break harga 8.000 dengan target di 8.300. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry, memang harga sekarang sudah lumayan tinggi, tapi teman-teman masih bisa buy on breakout dengan disiplin. Jadi kita bisa entry tapi harus punya trading plan yang jelas. Tahu kapan harus cut loss apabila ternyata kita entry dan berbalik arah. Selanjutnya BBTN bisa kita lihat hari ini juga naik lumayan tinggi 5% lebih ke harga 1865. Kenaikan BBTN memang karena laporan keuangan kuartal 2-nya juga membaik. Sehingga hari ini berhasil naik di atas resisten 1800. Dengan target berikutnya itu di 1900. Dan secara tren pun bisa kita lihat sebelumnya bergerak downtrend, 1 minggu terakhir ini terus bergerak naik kembali. Garis MACD bisa kita lihat saat telah berpotongan dan mengarah ke atas. Bisa kita lihat di sini kenaikan 5% lebih ini juga masih ada akumulasi. Asing juga hari ini masuk dengan jumlah yang lebih besar. Jadi 3 hari terakhir ini asing kembali akumulasi saham BBTN. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham BBTN pun masih bisa di hold apabila teman-teman trading jangka menengah. Apabila trading jangka pendek dan sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 150 dan garis EMA 50 ini, bisa take profit dulu apabila BBTN ternyata gagal bertahan di atas harga 1.800 minggu ini. Jadi bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di garis EMA 50 150 untuk re-entry kembali. Dan terakhir, saya akan coba bahas saham BNGA atau CMB. Menarik untuk dilihat karena CMB saat ini turun karena terkena dividend trap. Jadi sebelumnya trennya sangat uptrend. Setelah ada bisa kita lihat saham date-nya, saham CMB atau BNGA terus bergerak turun. Dan saat ini sudah dekat dengan garis EMA 150 yang merupakan supportnya di harga 1030. Dan hari ini pun terlihat masih bertahan di atas support di 1050. Jadi hari ini Bank CMB masih turun 0,47% ke 1050. Jadi menarik dipantau karena ada potensi untuk rebound sementara. Karena sudah dekat dengan garis EMA 150 dan saat ini juga masih bertahan di support 1050. Dan dalam 1 minggu terakhir ini sudah turun sangat dalam. Dan garis MACD saat ini juga masih bergerak turun. Apabila teman-teman sebelumnya membeli saham ini di sekitar harga 1100 dan saat ini belum cut loss, menurut saya masih bisa di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150 ini. Dan bisa kita lihat di sini, pada penurunan hari ini juga masih ada sedikit akumulasi. Asing juga terlihat hari ini mulai masuk melakukan akumulasi setelah sebelumnya asing melakukan distribusi. Jadi untuk BNGA juga bisa menarik untuk masuk watchlist, bisa coba entry di sekitar support 1030 atau apabila ternyata besok berhasil rebound dari 1050. Jadi tetap entry apabila memang terlihat berhasil rebound. Apabila ternyata belum rebound, sebaiknya jangan entry dulu atau malah terbentuk candle merah, sebaiknya jangan entry dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.